warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan bahagia dan sehat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar kali ini adalah tentang topik pembelajaran diferensiasi di dalam kurikulum Merdeka. Tentu saja topik ini sangat menarik untuk dikupas karena sangat dekat dengan permasalahan pembelajaran gitu ya, yang kita hadapi di keseharian kita. Kita awali webinar kita kali ini dengan berdoa. Monggo dipersilahkan. Cukup. Kemudian kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong kepada Pak Devi untuk dipersiapkan. Monggo. Pak Dian. Cek Bu. Cek G. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Maaf Pak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Trianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Puput Gunadi, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Tuti, selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita bisa berkumpul pada tatap maya pada siang hari ini dengan sehat, tidak kurang suatu apa. Kami mewakili pengurus dan panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yakni adalah kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwasanya MGMP Bahasa Inggris pada tahun 2024 ini bisa mengadakan program kegiatan webinar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Kami berharap Bapak Ibu semua terus mendukung kegiatan MGMP Kota Surakarta, MGMP SMK Kota Surakarta ini agar untuk memajukan untuk kebersamaan sehingga kita dapat lebih berkontribusi mewujudkan tujuan pembelajaran
berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dan juga mendorong kepemimpinan peserta didik. Mungkin tidak baik kalau saya panjang lebar. Demikian tadi sambutan dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian. Kemudian sambutan kedua oleh Ketua MGMP Kota Surakarta kepada Ibu Hartuti SPD MPD. Terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu hebat semuanya. Yang terhormat Bapak Kacabdin, Bapak Dr. Andes Agus Trianto, Sarjana Pendidikan Magister Sains, kemudian Bapak narasumber, Bapak Puput Gunadi, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, Bapak Ibu semuanya, baik anggota MGMP Bahasa Inggris SMK Kota Surakarta maupun Bapak Ibu dari luar keanggotaan, kami ucapkan selamat datang di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan sangat luar biasa sekali bahwa kita kepengurusan MGMP SMK Kota Surakarta sangat merasa memberikan apresiasi yang luar biasa tentang kehadiran dan keikutsertaan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan pertama dari MGMP SMK Kota Surakarta Bahasa Inggris di tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi di tengah kesibukan mengajar dan melaksanakan tugas tambahan. Saya yakin Bapak Ibu tidak hanya mengajar, mungkin ada beberapa tugas tambahan lain yang menyita banyak perhatian dan juga tenaga tentu saja. Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar, belajar, berdiskusi, yang insya Allah nanti akan berguna, bermanfaat untuk bisa diimplementasikan di kelas dan di kegiatan belajar mengajar. Saya kira tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan karena nanti waktu akan lebih kita fokuskan pada pemaparan materi oleh Bapak Puput sebagai narasumber. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Putri ya. Monggo Ya. Putri. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 dan dimohon sekaligus untuk membuka acara webinar kali ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Trianto SPD MSI, dipersilahkan. Siap. Suara saya bisa didengar, Tuti? Sampun Bapak saged. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, ini teman-teman luar biasa sekali semangatnya, terutama yang menggerakkan tentu Ketua MGMP-nya, luar biasa sekali. Terima Dan kasih. saya senang sekali kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang saya hormati pula teman-teman yang bergabung di Zoom ini, yang mengikuti webinar untuk MGMP Bahasa Inggris, luar biasa. Ini saya lihat di sini ada partisipannya ada sekitar 70-an. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan berlanjut sampai 100 lebih. Bapak Ibu, tanpa disadari Bapak Ibu, kalau kita ngajar seringkali kita itu membanding-bandingkan antara prestasi siswa satu dengan siswa yang lainnya. Tanpa melihat sebenarnya prestasi belajar anak itu harus dilihat secara utuh.
dalam konteks perkembangan sosialnya, emosionalnya, fisik, dan psikologi, dan lain-lain. Sebagai orang tua pun, juga sebagai guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa lain. Baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajarnya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua atau guru, kita sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua atau guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong mencapai prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Untuk itu, sudah seyogianya lah jika setiap guru mesti mengenal siapakah siswanya, baik itu secara individual, sehingga dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi mereka dan proses perkembangan belajar. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar para siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode mengajar untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran tersebut. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Nah, kami senang sekali kalau saat ini ada webinar seperti ini. Kami mohon nanti Pak Puput yang memberikan materi, nanti tolong disemangati teman-teman bahasa Inggris ini. Karena mau tidak mau perkembangan zaman ini kita dituntut untuk mampu bisa menguasai bahasa Inggris. Bapak Ibu, saya senang sekali mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Panjenengan bersua meskipun hanya lewat Zoom meeting, ada hal yang bisa dipetik saat kita saling bersharing. Akhirnya Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memang istimewa sekali. Mengapa? Karena setiap anak itu istimewa dan unik. Maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah yang urgennya, mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Bapak Ibu, seizin Tuhan Yang Maha Esa dan seizin Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, maka kegiatan webinar untuk pembelajaran diferensiasi di dalam kurikulum Merdeka saat ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya acara yang kita tunggu yaitu pemaparan materi. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada Pak Puput. Pak Puput, apakah sudah ready ini? Siap Ibu, sambil ngopi Ibu. Oh ngopi Pak. Sama cemilan ya Pak. Report ini Pak, tadi kabarnya tadi hujan boten ini? Enggak ya? Iya, siap. Iya, oke.
Baik Bapak, memang pembelajaran diferensiasi itu menjadi sesuatu tantangan ya Pak kali ini ya, karena setiap individu anak-anak kan berbeda gitu ya, mungkin dari kesiapan belajar mereka, kemudian minatnya juga berbeda, termasuk potensi ataupun gaya belajar dari tiap siswa itu juga berbeda. Gitu. Nah ini kami menunggu loh Pak, ini materi dari panjenengan semua supaya kita itu tercerahkan nanti kalau di kelas Berbagi, kita Bu. harus seperti Ya, apa. Iya. berbagi Oke. informasi, Bu. Iya, iya. Nggih, nggih. Monggo Pak, kami persilakan Pak Puput untuk menyampaikan materinya. Monggo. Baik, Bapak Ibu. Long time no see nih, Bapak Ibu. Ya, how are you, Iya, Bapak Pak. Ibu? Good. Great, wonderful, sir. Ya, oke, thank you very much. Terima kasih kepada Bapak Agus Triatno yang memberikan kesempatan kepada kami yang luar biasa sekali. Trianto, Pak. Oh, Agus Trianto, mohon maaf, Bapak. Mohon izin saya live dulu nggih. Ini kan Nggih. sudah Ji Bapak, geser ke matur Iya, Zoom suwun Bapak. ya. banget Bapak. Terima Ji, kasih, selamat Pak Bapak Agus. Ibu, semangat, Nggih. semangat. Ji. Sehat selalu. Ji, Amin, 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 amin. Dan yang kami muliakan Ibu Hartuti selaku Ketua MGMP ini luar biasa dan timnya kawan-kawan MGMP Bahasa Inggris SMK Kota Surakarta, kita beri aplaus Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, perjuangannya tidak tidak mudah untuk menyelenggarakan webinar, apalagi ini melibatkan berbagai pihak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan sekali lagi yang diberikan kepada kami. Kebetulan kita tetangga Ibu ya, SMA SMK. Dan MGMP pertama saya itu mohon izin itu MGMP Bahasa Inggris SMK Bapak Ibu. Oh. SMK Kota Surakarta. Saya masih ingat sekali. Saya dulu MGMP pertama saya itu di SMK Negeri 8 Surakarta. Ya. Saya masih ingat saya diajak sama senior saya itu Bu Handa. Kebetulan saya sempat mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Bapak Ibu. Kurang lebih 1 semester. Selanjutnya saya diberi kesempatan mengajar di Banjarnegara Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 14 tahun lebih. Ya. Lama, Pak. Nggih, tapi karena kondisi orang tua yang tidak memungkinkan saya mendapat kesempatan untuk balik kampung lagi Bapak Ibu. Nggih. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah. Ampun, nggih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hal yang harus mungkin menjadi pengingat kita Bapak Ibu, kalau MGMP ini merupakan salah satu sumber informasi, dan kalau bukan kita yang menghidupkan siapa lagi Bapak Ibu. Ya, saya sendiri mohon izin diberi kesempatan menjadi Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Surakarta, yang sebelumnya juga menjadi Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA di Kabupaten Banjarnegara Bapak Ibu. Sampai mutasi saya baru bisa diganti Bapak Ibu. Karena memang jumlah guru bahasa Inggrisnya tidak terlalu banyak. Jadi ini menjadi salah satu PR kita dan PR pemerintah juga, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini segelumit sedikit praktek baik yang saya lakukan ketika saya mengajar di SMA Negeri 5 Surakarta. Saya mengajar dengan metode berdiferensiasi. Alhamdulillah disaksikan oleh beberapa SMA, ini dari SMA Yusef, SMA dari SMA 4 dan SMA 1 Bapak Ibu, gitu. Ya, dan alhamdulillah kita bisa berbagi sampai sekarang melalui program guru penggerak, dan ternyata ini Pak Dian ini menjadi calon guru penggerak, ya kebetulan saya PP-nya ini. Dan nanti Bapak Ibu mohon izin saya berbagi buku Bapak Ibu gratis untuk Bapak Ibu
nanti yang bertanya, tapi mohon maaf, ini hanya ada 3 Bapak Ibu. Kemarin sudah kita bagi-bagi. Nanti Bapak Ibu yang bertanya nanti akan kita berikan buku ini dan akan saya berikan ke Pak Dian yang akan membagikan ke peserta yang bertanya. Begitu. Kita santai saja Bapak Ibu, nggih. Ya. Sekelumit Bapak Ibu, saya dapat kesempatan untuk berbagi pembelajaran berdiferensiasi. Ini ketika saya mengikuti program kemitraan Bapak Ibu, percepatan di Papua dan Papua Barat Bapak Ibu, saya menggunakan pendekatan lesson study Bapak Ibu. Lesson study itu mungkin yang sekarang sedang tren di PMM ya Bapak Ibu ya. Ada plan, ada do, ada see. Plan itu perencanaan Bapak Ibu. Do-nya itu ketika observasi dalam bahasa PMM atau ketika kita mengajar Bapak Ibu. Dan C-nya itu refleksi. Refleksi ada berbagai macam metode. Salah satunya itu ada 4 F, yaitu ada dari fact, ada feeling, finding, dan future. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Demikian pula di BBGB, Balai Besar Guru Penggerak, alhamdulillah saya dapat kesempatan tidak hanya secara teori, tapi juga praktek pembelajaran berdiferensiasi untuk mahasiswa dan akademisi IAIN Sunan Kudus Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah pembelajaran berdiferensiasi ini kita melibatkan tidak hanya mahasiswa, jadi kita kolaborasikan dengan akademisi dan alhamdulillah seru sekali begitu. Kita menggunakan aset atau peralatan yang apa adanya, ada koran, ada lem dan sebagainya kita gunakan supaya ternyata luar biasa kolaborasi antara mahasiswa dengan akademisi ini bisa terjalin tidak hanya dari segi sosial emosionalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, tapi juga dari sisi kompetensi. Demikian pula ketika kita menulis ya Bapak Ibu ya, kita menulis atau menemukan sesuatu yang unik ya Bapak Ibu bisa merekam datanya itu dengan tulisan artikel dan silahkan bisa diterbitkan di jurnal Bapak Ibu atau ikut kegiatan ini Bapak Ibu, seminar internasional begitu. Nanti di situ ada proceeding, dan ini menjadi salah satu rekaman data kita supaya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa dapat dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan dan kita bisa belajar juga ya dengan teman-teman kita, karena pada faktanya ini pembelajaran sepanjang hayat ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Banyak sekali yang menyinggung konsep terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Namun Bapak Ibu, tidak ada salahnya kalau kita sedikit flashback Bapak Ibu. Kenapa? Karena faktanya Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, namun mungkin istilah itu baru terdengar sekarang. Dan saya yakin, ya kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan isu yang sedang hangatnya mungkin di masa-masa platform Merdeka Mengajar dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu pembelajaran tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk Bapak Ibu guru supaya lebih peka terhadap siswanya sesuai dengan kebutuhan murid, tidak hanya dari aspek pengetahuan tapi juga aspek sosial emosional Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin, ini nanti menjadi outcome kita Bapak Ibu, yaitu penguatan kurikulum merdeka. Apa sih yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka Bapak Ibu? Selanjutnya nanti kita akan praktek Bapak Ibu, praktek membuat modul ajar berdiferensiasi, dan mohon izin saya nanti akan berbagi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi. Ada mungkin beberapa, mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ini menjadi timeline kita Bapak Ibu. Tadi sudah ada pembukaan, refleksi awal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Penguatan kunci, selanjutnya tanya jawab dan refleksi kegiatan. Ya. Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan isu ya Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya untuk kita selaku guru di Indonesia, tapi di dunia Bapak Ibu. Ini jurnal internasional Bu, indeksnya itu naik terus Bapak Ibu.
Bahkan 2025 itu jurnal yang teman-teman yang submit itu sudah banyak sekali. Kalau kita lihat 2024 saja sudah 164. Ini baru Scopus Bapak Ibu, belum yang lain. Nah, ini menjadi ternyata pembelajaran diferensiasi ini menjadi isu-isu yang memang harus kita jawab Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ini sedang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, tidak hanya karena tren Bapak Ibu, tapi tren itu karena kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita bahas ini pastinya kita mempunyai target Bapak Ibu. Apa target kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu? Yaitu mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan pemahaman gitu, dapat mendemonstrasikan, dapat mengidentifikasi, memetakan kebutuhan belajar murid yang pasti, menganalisis penerapan berdiferensiasi, ada konten, ada proses atau produk, ya. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Agus terkait dengan gaya belajar, ya, dan sebagainya. Lantas Bapak Ibu juga pastinya mampu membuat RPP atau modul ajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan muridnya. Menunjukkan sikap kreatif, percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila pastinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu tidak asing dengan apa yang ada di kelas Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Keragaman murid Bapak Ibu. Keragaman murid ini banyak sekali. Ada dari latar belakang keluarga Bapak Ibu. Ya, ada yang sosial ekonominya naik, ada yang turun, ada yang di rumah itu saudaranya banyak, ada yang saudaranya hanya satu. Ini berpengaruh terhadap kondisi sosial siswa Bapak Ibu. Ketika ini mohon maaf, walaupun ini tidak bisa menjadi sesuatu yang penentu Bapak Ibu. Anak yang di rumah itu mungkin hanya dia tidak punya saudara alias baik Bapak Ibu, kemungkinan Pak Puput terlempar ini ya. Jadi kita tunggu dulu nanti Pak Puput, mungkin ada kendala sinyal yang dialami. Puputnya yang ini kemungkinan. Atau mungkin sambil Iya. bisa di-share Bu CV dari Pak Puput sambil menunggu iya. beliau. Iya, mungkin bisa di ini Pak, ditampilkan Pak. Banyak yang iya. Baik. Ya. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu hadirnya kembali Pak Puput masuk ke forum ya. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan kurikulum vitae dari Pak Puput ya. Dengan nama lengkap Bapak Puput Gunadi SSMPD, kemudian lahir di Kota Surakarta pada tanggal 26 November 1982 dan sekarang beliau bekerja di SMA Negeri 5 Surakarta, beralamatkan di Sukorejo. Dan di sini ada riwayat pendidikan formal yang telah beliau tempuh gitu ya. Yang S1-nya itu ada di UNS, jurusan sastra Inggris, kemudian di S2-nya di UNS juga pendidikan bahasa Inggris, dan telah baru menempuh S3 itu, Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu ya. Dan kemudian di pendidikan non formalnya pengalaman beliau sangat banyak gitu ya. Di tahun 2014 ini beliau berkecimpung di LPMP Jawa Tengah dengan keterampilan sebagai instruktur nasional kurikulum 2013. Kemudian di tahun 2015 beliau di Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud sebagai tim pengembang kurikulum SMA Kemendikbud, dan masih berkembang lagi di tahun 2016 di Puspendik Kemendikbud di bagian penyusunan soal ujian nasional bahasa Inggris SMA. Dan ternyata luar biasa ya beliau ya. 2017 saya terlempar. Oh, terlempar. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa ya. Pak. Tapi nggak sakit ya Pak? Banyakan ngopi nih Bapak Ibu. Ya, di tahun 2017 ya beliau di Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud dengan bagian media pembelajaran digital bahasa Inggris SMA. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2021 di Direktorat Pembinaan, mungkin agak ke bawah Pak Epi. Iya,
Eh, Kemudian di tahun 2019 masih di Direktorat Pembinaan Kemendikbud di SMA ya, dengan penyusunan soal higher order thinking skills yang HOTS. Kemudian masih berlanjut terus ya, berkembang 2020 di Direktorat Pembinaan SMA, fasilitator penyusunan soal, assessment. Putri. Iya, sampun Pak Puput sudah masuk ya Pak? Ya sudah masuk. Oh, iya, ya, Nanti sudah, dilanjut Pak. ketika Pak Puput terlempar Iya, lagi. terlempar lagi, oke. Iya, iya. Oke, Iya, oke, biar Pak. penasaran Monggo, ya. Pak. yang Monggo, lain. Pak. Oke, monggo. Wah, kena prank ini ya Bapak ya. Monggo Pak Puput. Siap Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan ini ya, sempat terlempar. Ya. Sampun tampil nggih. Sampun, Baik. Pak, sampun. Ya, jadi dengan latar belakang keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa gitu. Ya, bagaimana siswa berkomunikasi dan sebagainya. Pasca COVID pun juga sama. Banyak siswa yang menggunakan masker. Ketika mereka membuka masker pun juga malu-malu begitu. Nah, ini menjadi salah satu poin bagaimana guru itu bisa hadir, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yaitu kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan. Banyak siswa itu ketika mohon maaf ini ya memang tidak semua ya, tapi mayoritas itu ketika program zonasi digulirkan, bagaimana siswa itu berjuang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya itu luar biasa. Jadi perlu sangat-sangat perlu untuk diasah ya. Dan kenapa? Karena mereka kalau bisa dibilang itu generasi yang instan gitu, inginnya cepat jadi. Padahal nggak bisa, semua butuh proses. Ya, padahal proses itu butuh upaya dan usaha. Mungkin harus dengan berkelompok, dengan temannya. Kenapa? Karena apalagi pembelajaran bahasa ini tidak hanya bahasa untuk kita sendiri tidak, tapi bagaimana untuk bersosial gitu. Kenapa? Karena kita menyiapkan siswa untuk menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang dipelajari ya ketika siswa pulang ke rumah terus mereka besoknya itu bersekolah lagi, apakah mereka belajar? Sebagian besar kalau kita lihat dari data itu mengatakan tidak. Ya, mereka belajarnya hanya di sekolah. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua, Bapak Ibu. Kondisi sosial emosional, Bapak Ibu. Ini juga penting ya KSE. Kenapa? Karena mohon maaf, ketika siswa sudah bersahabat dengan handphone, aduh, ini menjadi salah satu PR kita, Bapak Ibu. Ya, ketika ditanya, ketika apa itu mereka mengajarkan soal, ya inginnya hanya scan keluar jawaban, Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu PR kita. Jangan sampai ini terjadi. Ya, minat besar terhadap bidang tertentu. Nah, ini Bu, Pak. Minat besar terhadap bidang tertentu seperti konten kreator dan sebagainya. Kalau orang mengatakan mereka itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Nah, ini kita akan mengarahkan ke sana, Bapak Ibu. Kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar. Ya, pandemi COVID itu menjadi salah satu alasan yang logis. Ya, siswa belajar kebanyakan mandiri begitu melalui YouTube, melalui modul aja dan sebagainya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini akhirnya akan menjadi salah satu pencetus ya inovasi-inovasi pembelajaran dari guru ya dan mungkin bisa berkolaborasi dengan siswa tentunya begitu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk kita bisa sedikit berefleksi Bapak Ibu. Setiap murid memiliki potensi untuk berhasil dalam pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus begitu. Kalau pembelajaran ini tidak hanya dari segi akademik ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya intrakurikuler, tapi juga co-kurikuler, tapi juga ekstrakurikuler. Ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Ya. Keberhasilan belajar murid sangat dipengaruhi oleh pola. Ada cara belajarnya yang pasti berbeda, itu ritmenya, metode, strategi, atau mungkin gaya belajar mereka yang pastinya kita saja ketika belajar juga punya cara yang berbeda, apalagi anak zaman sekarang, Bapak Ibu. Guru ya kita sendiri adalah kunci
dari pengembangan program pembelajaran murid yang mendukung keberhasilan ya murid kita, Bapak Ibu. Ya, pastinya Bapak Ibu. Siswa itu beragam, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, Bapak Ibu. Pastinya yang introvert ini tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, Bapak Ibu. Isu bullying ini menjadi isu yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan konten bullying ini bisa kita jadikan kampanye untuk menyetop praktek-praktek yang kurang baik itu, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang kita muliakan, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk di kelas, apakah kondisi siswa itu dalam kondisi yang sama, Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Pak Dian? Apakah sama Bapak Ibu? Apakah A, B, C, D itu sama Bapak Ibu? Kondisi awalnya Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya Pak ya. Ya pastinya. Kenapa? Banyak faktor. Tadi sudah Bapak Ibu punya data yang lengkap terkait dengan bagaimana kita mengawal pembelajaran begitu. Ya, ada anak yang ketika di rumah itu rutin intensif belajar, ada anak yang ketika belajar itu menunggu malam. Kenapa? Karena sorenya harus membantu orang tuanya berjualan. Ya, ada anak yang belajarnya hanya di sekolah begitu Bapak Ibu. Ada anak yang ketika belajar itu ya sesuai dengan kemauannya. Nah, ini beragam sekali Bapak Ibu. Nah, ini kehadiran Bapak Ibu guru ini sangat-sangat dibutuhkan bagaimana siswa itu bisa belajar secara kontinu berkelanjutan. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu poin bagaimana pembelajaran ini terus berlangsung sepanjang hayat Bapak Ibu. Ya. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi yang ingin dicapai dan kompetensi awalnya. Ada yang ketika awalannya itu memang benar-benar tidak tahu, ada yang sudah tahu, ada yang setengah tahu. Nah, ini sangat-sangat beragam Bapak Ibu. Ya, dan bukan berarti ini menjadi hal yang mutlak ya untuk tujuan pembelajaran tertentu pastinya. Kenapa? Karena setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, tidak hanya dari segi pendidikan tapi juga sosial ekonomi, pergaulan, sejarah dan sebagainya. Ini menjadi salah satu poin tersendiri Bapak Ibu. Lantas bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bapak Ibu? Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, ini ada asesmen awal Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah apa ya, memiliki ya metode tertentu untuk asesmen awal dan di kurikulum 2013 yang sekarang itu kurikulum Merdeka pun juga kurikulum Merdeka lebih ya menekankan ini asesmen awal atau kalau dulu itu penilaian awal sama saja Bapak Ibu. Ya, bagaimana asesmen itu dilakukan sangat beragam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menentukan asesmen awal itu melalui game bisa. Kalau dulu itu salah satu contohnya ada total physical response. Boleh bisa menggunakan game menggunakan gadget, oke, tidak masalah. Nah, lantas setelah Bapak Ibu merumuskan asesmen awal, nah Bapak Ibu bisa memetakan hasilnya Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ya ketika Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran, ya pastinya Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran. Nanti saya mau mengasesmen awalnya bagaimana. Apakah asesmen awal itu harus banyak? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat 10 nomor, boleh 5 nomor, boleh sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah khawatir, di file saya yang akan saya bagikan, nanti Bapak Ibu saya berikan komplit Bapak Ibu. Ya silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah modul ajar berdiferensiasi yang saya buat itu lolos PMM Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu nanti bisa apa itu menyimak begitu, silahkan kalau mau dipergunakan bebas Bapak Ibu, ada PowerPoint-nya juga bisa dimodifikasi begitu, silahkan. Nah, kembali ke asesmen awal Bapak Ibu. Asesmen awal ini menjadi pegangan awal kita Bapak Ibu. Pegangan awal kita supaya kita tahu kondisi awal anak Bapak Ibu. Mana sih bagian mana sih yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Gitu. Yang nanti berlanjut ke asesmen formatif pembelajaran
yang diakhiri dengan asesmen sumatif gitu. Nah, ini pastinya asesmen awal yang kita buat Bapak Ibu, ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus paham, mohon maaf, apa itu tujuan pembelajaran. Nanti kita berlatih Bapak Ibu, cara membuat tujuan pembelajaran dan cara untuk membuat asesmen awal Bapak Ibu, supaya lebih plong begitu. Ya, Bapak Ibu, ini alurnya Bapak Ibu, asesmen awal kita dapat, kita petakan kelas rendah, mungkin di benak kita kelas sedang dan kelas tinggi begitu. Nah, ini jangan sampai asesmen awal yang kita buat ini tidak nyambung Bapak Ibu. Kita harus koheren Bapak Ibu antara tujuan pembelajaran dan asesmennya. Lantas dilanjutkan dengan tindak lanjutnya Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana alternatif pembelajaran sesuai dengan capaian peserta didik begitu. Nah, ini sangat beragam. Bapak Ibu boleh menggunakan ini, boleh menggunakan metode atau pendekatan yang sudah Bapak Ibu gunakan. Bebas Bapak Ibu, asal harus konsisten, harus koheren dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Ya, misalkan ini ya, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka. Dan keduanya dihasilkan oleh guru yang sama atau disertai dengan pendamping atau asisten. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Atau alternatif yang kedua, berdasarkan asesmen awalnya peserta didik di kelas dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok yang sama sesuai dengan capaian belajarnya yang pasti. Keduanya diajarkan oleh guru yang sama disertai dengan guru pendamping atau asisten. Nah, ini kan dengan menggunakan guru. Bapak Ibu boleh ketika melihat asesmen awalnya, oh ternyata ada siswa yang ketika asesmen awal itu sudah melampaui target misalkan, ya sudah kategori mahir, ya ini bisa digunakan sebagai pendamping, ya menggunakan metode peer tutoring begitu, ya tutor sebaya boleh Bapak Ibu. Ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya untuk menghindari dampak negatifnya Bapak Ibu, nah ini biasanya dalam kelompok ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran dan Bapak Ibu membagi kelompok begitu dengan berhitung 1 sampai 6, 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 begitu. Pastikan di situ heterogen Bapak Ibu, heterogen. Ketika di sana itu homogen lah, ini Bapak Ibu bisa hadir di situ. Ya Bapak Ibu bisa mengatakan kepada siswa ya untuk menjembatani kompetensi yang harus kita kuasai, maka ya si A, si Bayu, Pulan, ya mungkin Chandra ini ketika dalam satu kelompok homogen, nah ini bisa kita alihkan supaya heterogen dalam kompetensi itu bisa terwujud. Kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu presiden buruk. Oh, di kacamata siswa yang pasti. Kenapa? Karena biasanya kalau homogen itu anak itu merasa, oh ternyata yang bodoh sama yang bodoh. Ini jangan sampai Bapak Ibu. Ini menjadi catatan kita di benak kita sesuai dengan asesmen awal begitu Bapak Ibu. Ya, lantas ketika kita sudah membuat kelompok dan ternyata kelompok yang heterogen itu berhasil, kita lihat Bapak Ibu perkembangannya di asesmen formatifnya. Ya, nah ini ketika di situ ada capaian tinggi, sedang sama rendah, nah ini nanti kita bisa membuat peta lagi. Ya, supaya apa? Supaya pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan itu bisa terwujud gitu. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sensitif begitu ya. Kalau guru penggerak mempunyai program diferensiasi konten, proses dan produk begitu. Ya, kalau konten itu apa? Konten itu materi Bapak Ibu. Proses itu apa? Proses itu strategi atau metodenya. Ya, kalau produk ya itu outputnya gitu Bapak Ibu. Ya, lantas apakah pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita pilih? Apakah ada yang paling baik dan sebagainya? Lah ini begini Bapak Ibu.
pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran bagaimana memfasilitasi kebutuhan siswa gitu Bapak Ibu. Memfasilitasi kebutuhan siswa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Kalau setiap anak mempunyai keunggulan sendiri-sendiri yang holistik begitu Bapak Ibu. Tapi yang pasti pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memfasilitasi anak yang dari yang belum tahu menjadi tahu dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan kebutuhannya begitu. Misalkan begini Bapak Ibu, siswa ketika diminta untuk mengidentifikasi tujuan penulis teks begitu, anak belum bisa, ya maka ini harus menggunakan scaffolding begitu Bapak Ibu ya, tidak langsung ditembak tujuan penulisnya apa gitu tidak. Ya ini kita bisa menggunakan scaffolding, kita bisa menggunakan gradasi pola berpikir sesuai dengan taksonomi Bloom Bapak Ibu. Ya, dari bagaimana caranya mengenali begitu dan sebagainya. Lawang anak belum tahu atau belum kenal kok sudah suruh menganalisis lah ini yang keliru gitu. Ini harus kita cermati dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu gitu. Nah ini kalau dalam kategori tersebut ini dikenal dengan pembelajaran diferensi proses dalam kacamata program guru penggerak. Namun apapun itu programnya, tadi saya mengatakan guru penggerak begitu. Pembelajaran diferensiasi itu seperti yang sudah saya sampaikan bagaimana memfasilitasi itu. Pastinya setiap kelas berbeda, setiap anak pastinya berbeda. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan siswa itu mempunyai kemampuan yang beragam Bapak Ibu. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Ada anak yang pintar tapi tidak berani ngomong begitu. Lantas ketika ditanya gurunya juga nggak mau ngomong begitu. Nah ini gurunya pun juga itu harus pintar-pintar bagaimana membaca situasi dan kondisi. Oh ternyata misalkan katakanlah si Rina gitu. Rina ini dekatnya dengan Muha, teman SMP begitu. Nah ini bisa kita menggunakan Muha sebagai jembatan bagaimana Rina ini bisa menyampaikan pendapatnya, ya, mengkomunikasikan apa yang ada di benaknya. Ini salah satu strategi atau pendekatan. Nah, demikian pula dengan kompetensinya begitu. Nah, ini kita bisa membuatkan gradasi begitu, Bapak Ibu. Ya, lantas bagaimana siswa yang sudah memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih tinggi begitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai teman sebaya dalam belajar. Ya, pastinya ini dengan syarat atau kriteria khusus begitu. Ya, ketika siswa itu sudah nyaman dalam belajarnya begitu, tetapi kok dari segi kompetensi kok belum nyantol-nyantol. Ini kita beri gradasi begitu, kita beri scaffolding sesuai dengan tahapan-tahapan cara berpikirnya. Ya memang begitu Bapak Ibu. Kalau bisa cepat ya alhamdulillah, kalau harus pelan ya kita berikan pendampingan yang intensif begitu, kita dampingi dan sebagainya. Pastinya Bapak Ibu ini membutuhkan strategi yang tidak mudah dan salah satu caranya yaitu dengan pembelajaran dengan metode kelompok begitu, berkelompok. Lah berkelompok ya pastinya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Ya takutnya biasanya ada yang siswa itu hanya kalau bahasa Jawanya itu hanya gantol saja gitu. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu gitu. Konten ini penting sekali gitu karena materi misalkan teks deskriptif itu kan beragam. Ini bisa dimanfaatkan. Lantas berdiferensiasi produk pun juga bisa. Banyak sekali sekarang hasilnya bisa visual, ada visual, ada poster, ya ada audio dan sebagainya. Silahkan saja sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi yang pasti yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita bisa mendampingi siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, bagaimana anak-anak yang introvert tadi bisa mempunyai mental yang bagus begitu. Ya, kenapa? Karena faktanya Bapak Ibu, anak yang mohon maaf, anak yang ketika di kelas itu atau di sekolah itu berani berteriak-teriak ketika di lingkungan masyarakat, katakanlah mereka praktek ya jual beli misalkan materi tertentu, exposition dan sebagainya di tengah masyarakat, mereka belum tentu berani. Lah ini menjadi PR kita.
Kenapa? Ketika kita siapkan di sekolah, ketika di lapangan tidak berani. Nah, ini menjadi salah satu poin kita. Ya, kita mungkin ada baiknya Bapak Ibu kita mengadakan kelas di luar Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Sang Ki Hajar yang mengartikan kelas itu sebagai taman. Kenapa? Karena kelas itu menurut Ki Hajar itu membelenggu begitu, tanda kutip Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu mungkin alternatif ya, outing class itu bisa menambah mental siswa lebih berani. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri pada akhirnya siswa harus siap untuk terjun di masyarakat begitu. Ya, ini yang seperti yang kami sampaikan tadi, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan upaya Bapak Ibu, upaya pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Kita beri ruang Bapak Ibu, kita beri ruang anak-anak untuk belajar, untuk mengekspresikan pendapatnya dengan senyuman dan sebagainya. Ya, tidak ada salahnya kita sering menyapa siswa. Kenapa? Karena ini menjadi poin tersendiri ternyata ya di kacamata mereka begitu. Dan saya yakin ya nanti di hari berikutnya anak lebih kuat mentalnya, kita berikan motivasi yang bisa mendukung pembelajaran mereka khususnya dari segi sosial emosional Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ya kita bisa flashback untuk membuat modul ajar berdiferensiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada beberapa poin Bapak Ibu ketika kita berbicara modul ajar berdiferensiasi. Kalau kita kenal RPP, ya rencana pelaksanaan pembelajaran, itu di sana ada istilah KKM, Bapak Ibu. Di sana ada istilah kompetensi, begitu Bapak Ibu. Di sana ada istilah proyek, Bapak Ibu. Di sana juga ada istilah ya penilaian awal, begitu. Nah, dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak ke modul ajarnya, Bapak Ibu. Di sana ada KKTP, begitu Bapak Ibu. Ada KKTP yang menjadi pengganti KKM, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria, Bapak Ibu, bukan ketuntasan, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu poin yang harus kita cermati. Selanjutnya ada proyek dan project begitu. Jangan salah Bapak Ibu, proyek dan project. Proyek yaitu ada project based learning gitu ya. Project based learning itu banyak sekali sintaksnya. Ada yang dari Lucas, ada dari Thomson, ada Johnson dan sebagainya. Itu banyak sekali. Namun kalau kita kenal project, project ini merupakan diksi baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu terkait dengan P5 Bapak Ibu ya. Penguatan profil pelajar Pancasila dengan beberapa dimensinya, ada benar kritis, ya, ada kreatif, gotong royong dan sebagainya. Ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara proyek, maka di situ sintaknya jelas. Kalau kita bicara project Bapak Ibu, berarti hubungannya dengan P5. Nah, ini menjadi salah satu pembeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 begitu. Ya, lantas asesmen awal ini menjadi salah satu ciri Bapak Ibu di modul ajar yang jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan. Kenapa? Karena ini salah satu cara alternatif untuk memetakan kompetensi siswa, ya baik dari segi kognitif maupun non kognitif begitu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk modul ajar itu fleksibel Bapak Ibu. Ya, formatnya Bapak Ibu bisa kotak, boleh menggunakan kotak-kotak, tabel, oke, tidak masalah. Tidak ada format baku Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran orang lain, boleh. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan orang lain, boleh. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan saintifik, oke, tidak masalah. Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran Bapak Ibu sendiri, oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu, asalkan metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu logis Bapak Ibu, logis. Sesuai coherence, ya linear dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, linear dengan assessment-nya begitu Bapak Ibu. Ya, ada logis. Ya, di situ
sesuai dengan apa yang sudah diusung. Jelas, mudah dipahami Bapak Ibu. Istilah-istilah begitu tolong ditulis dengan jelas. Supaya apa? Ketika mungkin ada telaah modul ajar, itu temannya bisa membaca dengan jelas begitu. Sederhana Bapak Ibu bisa membuat modul ajar 1 lembar, lah mungkin nanti lampirannya yang banyak ya gitu ya Bapak Ibu ya. Lah kemarin Bapak Ibu saya diundang untuk uji publik kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu, supaya modul ajarnya itu yang ringkas, ya tidak usah berlembar-lembar, ya mungkin bisa menggunakan mind map begitu, mungkin bisa menggunakan alur pembelajaran yang sederhana, yang sesuai dengan peraturan menteri yang 1 lembar seperti itu. Saya juga sudah menyiapkan modul ajar yang minimalis Bapak Ibu. Ya ada 1 lembar dan 3 lembar. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa, mungkin kalau ingin membaca kami persilahkan begitu. Nah, memuat hal-hal pokok begitu. Silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat yang minimalis ya tidak masalah. Tapi tadi Bapak Ibu prinsipnya Bapak Ibu ya harus logis gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau modul ajar ini ada 3 langkah gitu ya. Ada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan belajar, dan asesmen. Ada asesmen awal atau formatif di awal, ya proses dan sumatif begitu. Tujuan pembelajaran ya ini pastinya ini nanti merujuk ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sana ada elemen begitu, ada membaca, memirsa dan sebagainya. Langkah atau kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, 1 modul ajar Bapak Ibu, 1 modul ajar bisa digunakan untuk beberapa pertemuan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, 1 modul ajar bisa untuk beberapa pertemuan begitu Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan. Otomatis di sana ada kata istilah materi yang esensial begitu. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya antara 1 sekolahan dengan sekolahan yang lain berbeda. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas antara katakanlah SMK Negeri 6 dengan rombel yang berbasis kewirausahaan, katakanlah seperti itu, dengan SMK Negeri 3 Surakarta dengan ciri khas kerajinan begitu. Nah, ini pastinya mempunyai struktur yang berbeda, anatomi yang berbeda. Tujuan pembelajaran ini menganut prinsip ya. Yang pertama di sana ada kompetensi begitu Bapak Ibu. Ada kompetensi dan konten. Harus ada kompetensi dan konten begitu. Ya, langkah pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan metode Bapak Ibu sendiri ya. Kata-kata kuncinya bisa cetak tebal begitu. Ini lebih baik begitu ya, atau menggunakan pendekatan saintifik atau genre base. Oke, tidak masalah. Ya, dan sejenisnya. Ya, ini kalau secara lengkap seperti ini gitu Bapak Ibu. Ada informasi umum gitu, ada kompetensi inti begitu, ada lampiran. Ya, ini sangat-sangat penting begitu. Bapak Ibu bisa memilah dan memilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ya, otomatis di sini juga bisa melibatkan teman sejawat dalam komunitas MGMP begitu. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah kita singgung Bapak Ibu bagaimana merumuskan TP, ATP dari CP. Nah, TP tujuan pembelajaran ya mengacu pada kompetensi, konten dan variasi. Ya. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Itu kan profil pelajar Pancasila ini tidak semuanya harus muncul begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memunculkan 2, bisa memunculkan 3 gitu. Tidak harus semuanya. Bisa menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ya. Baik Bapak Ibu, ya kita bisa sedikit menyinggung terkait bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran begitu Bapak Ibu. Ya. Ini kita bisa lihat begitu Bapak Ibu. Ya. Untuk elemen membaca dan memirsa. Peserta didik membaca dan merespon begitu ya. Teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi dan diskusi secara mandiri. Baik Bapak Ibu, ini ada 1 kalimat Bapak Ibu. Ada 1 kalimat
ada kata seperti begitu Bapak Ibu. Lantas apakah semua teks ini harus diajarkan begitu Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Tidak semuanya harus diajarkan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih materi esensial yang ada di sini begitu. Inilah yang namanya merdeka begitu Bapak Ibu. Ya. Kurikulum Merdeka salah satunya Bapak Ibu tidak harus mengajarkan semuanya ini begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, ya kenapa? Karena mohon maaf ada beberapa guru yang di luar sana itu masih berdebat. Wah, ini harus semuanya Pak, gini-gini tidak gitu. Ya, sesuai dengan tadi Bapak Ibu, ketika SMK Negeri 6 Surakarta ini karena di sana itu SMK berbasis kewirausahaan, nah ini mungkin argumentasinya yang lebih ditekankan begitu dan sebagainya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa menerapkannya. Nah, ini narasi, deskripsi dan sebagainya ini dalam kategori kontennya. Ya, lantas mereka membaca untuk mempelajari sesuatu dan membaca untuk kesenangan. Ya. Mereka mencari gitu Bapak Ibu. Mencari ini kompetensi Bapak Ibu. Membuat sintesis ini juga kompetensi gitu Bapak Ibu. Dan mengevaluasi detail spesifik dan inti. Ya, Bapak Ibu bisa mengkategorikan Bapak Ibu mana kompetensinya yang berwujud kata kerja begitu operasional pastinya Bapak Ibu. Kata kerja operasional itu merupakan kompetensi. Lantas kontennya yang mana gitu. Kontennya yang mana? Lah kontennya tadi ada narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi dan diskusi. Ya, Pak, lah ini materinya tidak esensial untuk SMA kami itu gimana Bapak Ibu? Tidak esensial untuk SMK kami. Lah silahkan Bapak Ibu bisa memberikan tambahan. Boleh nggak? Boleh gitu. Silahkan. Lah nanti Bapak Ibu bisa dalam tujuan pembelajarannya bisa diselipkan. Nah, ini. Jadi kalau kita bisa menuliskan seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita narasikan, peserta didik dapat mengevaluasi. Mengevaluasi ini saya ambil gitu Bapak Ibu dari kata mengevaluasi detail spesifik begitu. Jadi saya copy paste gitu Bapak Ibu. Memang sengaja copy paste gitu. Kalau tidak copy paste boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu mengkonstruksikan ya narasi yang ada di CP. Bapak Ibu jangan merubah CP-nya begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa mengkonstruksi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran boleh ya. Ya, namun di sini saya copy paste di sini seperti itu. Mengevaluasi teks narasi sesuai dengan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan ya dengan kritis dan bertanggung jawab gitu. Ini TP1. Nah, TP2 silahkan Bapak Ibu bisa buat gitu. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan rumus ABCD begitu ya. A-nya itu di sini aktornya peserta didik gitu. Ya, B-nya itu behavior-nya ya, kompetensinya mengevaluasi. C-nya kondisi begitu ya. D-nya itu degree ya, dengan baik dan sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, ini saya dapat satu TP. Lah, TP yang kedua gimana? Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan penulis begitu. Silahkan. Lah, nanti Bapak Ibu bisa mengurutkan gitu. Ya. Baik. Menyimak berbicara ini bisa sesuai dengan yang ada di elemen sebelumnya. Ya, menulis presentasi juga sama. Ya, ingat Bapak Ibu, tujuan pembelajaran di situ ada kompetensi dan konten. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa menerapkan dan materi esensial ini Bapak Ibu bisa mengkategorisasikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Ini ada fase F. Ini elemennya Bapak Ibu bisa menuliskan. Tadi ada membaca, memirsa dan sebagainya. CP-nya ini tinggal copy paste. Materinya tadi apa saja. Ini F-nya tadi apa? Tadi F tujuan pembelajaran 1 itu apa, 2 itu apa dan sebagainya. Nanti bisa diurutkan begitu. Untuk 1 tahun pembelajaran. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menjadi kata kunci Bapak Ibu. Keselarasan antar komponen modul ajar ini sangat penting. Tujuan pembelajaran, lantas langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen harus nyambung begitu Bapak Ibu. Harus nyambung, jangan sampai tidak nyambung begitu Bapak Ibu. Gitu.
Modul ajar menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tidak multitafsir. Modul ajar mudah diikuti begitu Bapak Ibu. Modul ajar berpusat pada peserta didik, berisi hal-hal pokok gitu atau materi esensial. Memuat rencana pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Modul ajar membantu dan memudahkan guru untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Pastinya Bapak Ibu, supaya ini bisa membantu, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan teman dalam MGMP, mungkin MGMP di sekolah begitu, bisa berbagi begitu. Nah, ini bisa sangat-sangat membantu begitu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ini salah satu asesmen awal yang saya buat Bapak Ibu. Ya, ketika pembelajaran berbasis itu akan kita terapkan begitu Bapak Ibu. Ya, ini ketika kami, saya dan Pak Dian itu melakukan pendampingan ya, dan sharing terkait dengan lesson study begitu. Ya, bermula dengan perencanaan, ada plan. Ya, Pak Dian membuat modul ajar, saya juga membuat modul ajar begitu, dan kami berdiskusi alhamdulillah sangat seru terkait dengan perencanaannya bagaimana, materinya apa, kompetensinya itu yang mau diangkat seperti apa, fasenya apakah fase E, apakah fase F begitu. Nah, ini sangat-sangat penting ya, dengan menjunjung pastinya ada kolektif, kolegial begitu. Kita setara ya, jadi tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sama-sama kita berbagi. Nah, kebetulan di sini ada materinya, itu ada teks naratif ya begitu. Jadi kita bisa membuat indikatornya begitu Bapak Ibu, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Kita membuat empat indikator begitu Bapak Ibu. Ya, secara kita bagi secara apa? Sama begitu. Ya, ada 2, 2, 3 dan 3. Nah, ini sangat penting sekali sebagai langkah awal untuk memetakan. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, setelah kita membuat modul ajar berdiferensiasi, nah ini kita juga pastinya harus memegang teguh prinsip pembelajaran tadi Bapak Ibu, sesuai dengan tahap perkembangan begitu, inspiratif, relevan, ya, berorientasi masa depan, yang tidak kalah penting bisa mengembangkan kompetensi dan karakter. Saya sangat setuju sekali, pembelajaran tidak hanya matematika, tidak hanya bahasa Inggris, tapi semua baik akademik maupun non-akademik itu semuanya penting jadi satu. Tidak hanya intrakurikuler, kokurikuler, ya, tapi juga ekstrakurikuler ini sangat-sangat mendukung dalam tumbuh kembangnya kompetensi dan karakter siswa begitu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita merujuk ke assessment merupakan salah satu cara untuk mengambil informasi begitu, informasi data apa yang kita perlukan. Assessment merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar gitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini saya tidak menggunakan gaya belajar begitu Bapak Ibu. Ada kinestetik, terus ada auditori, visual. Adapun gaya belajar yang saya gunakan itu nanti ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Di assessment awal, ya, di assessment awal saya tidak menerapkan assessment berbasis gaya belajar atau learning style. Kenapa? Karena gaya belajar siswa itu bisa beragam, bisa bergonta-ganti begitu Bapak Ibu. Dan setelah saya membaca di beberapa jurnal Scopus, itu saya belum menemukan kalau gaya belajar ini bisa menjadi dasar untuk memetakan kesiapan belajar siswa begitu. Ya, lantas bagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, kesiapan belajar siswa kami siapkan dengan asesmen awal sesuai dengan kompetensi begitu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, asesmen dapat menggunakan berbagai teknik ya, bisa game begitu ya. Jadi alangkah lebih baik asesmen awal itu tidak tidak apa ya, tidak, jangan sampai ini menimbulkan siswa itu wah ini saya dites dan sebagainya. Ya memang kita ngambil data dari situ.
Ya, jadi kita memanfaatkan asesmen awal itu, kalau saya sendiri itu biasanya game gitu ya, game edukasi. Jadi anak senang, padahal di situ saya ngambil data kesiapan belajar mereka gitu. Oke, baik. Ini ada asesmen formatif sama sumatif. Ini ada irisannya begitu Bapak Ibu. Irisannya yaitu kedua asesmen merupakan bagian dari proses pembelajaran pastinya. Menerima dan memberikan umpan balik. Ya, menerima dan memberikan balik pastinya. Jadi ketika pembelajaran berkelompok itu terjadi dan di sana ada anak yang introvert, ada extrovert itu melakukan diskusi dan sebagainya, dan ternyata ada progres di sana. Nah, ini merupakan salah satu indikator kalau pembelajaran kita berhasil. Lantas apakah kelompok lain itu juga sama? Belum tentu. Nah, ini nanti bisa kita ubah pendekatannya. Nah, ini menjadi salah satu asesmen formatif berikutnya, dan pembelajaran berdiferensiasi pun juga akan hidup lagi begitu Bapak Ibu. Pastinya dengan metode yang beragam pula. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, beberapa waktu yang lalu saya dan Mas Dian ini melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bapak Ibu. Ada proses, ya, ada produk, ada konten di SMK Warga Surakarta. Sebelum kita melakukan praktek, ya Bapak Ibu, kami mengadakan sesi diskusi percakapan secara kolektif kolegial begitu, supaya nyaman. Saya menanyakan bagaimana Mas Dian, apakah sudah siap, mana yang menjadi titik berat dalam pembelajaran, profil belajar siswa bagaimana, profil siswanya apakah semuanya homogen, apakah heterogen. Ya, kalau misalkan pembelajaran itu dilakukan, pembelajaran diferensiasi itu dilakukan, maksud saya ini nanti strateginya seperti apa. Nah, ketika Mas Dian memilih pembelajaran berdiferensiasi proses atau konten atau produk, ya ini nanti menggunakan strategi yang bagaimana begitu. Ini supaya Mas Dian juga bisa lebih mempersiapkan, lebih oke, lebih dinamis, dan siswanya pun juga nyaman begitu. Tanya jawab ini menjadi salah satu bagian penting supaya keterpahaman itu bisa sempurna begitu, bisa sedikit-sedikit terjawab, ya. Apapun permasalahannya ada di sekolah ini menjadi dinamika dan sangat-sangat menjadi poin penting ini begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, setelah kita melakukan temu awal begitu, lantas kita masuk kelas begitu, masuk kelas, Pak dia melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dilanjutkan dengan sesi itu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi proses itu terjalin gitu. Mas Dian ini mendekati siswa yang bertanya begitu, dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapatnya. Ini luar biasa sekali. Di situ ada bagaimana proses interaksi antara guru dan siswa ini sangat-sangat terjalin, sangat-sangat hidup. Jadi siswanya juga nyaman. Ya, nanti membuatnya apa? Oh, ternyata membuat video. Ya, videonya lewat apa? Oh, ternyata videonya menggunakan TikTok. Yo, enggak. Ya, videonya nanti menggunakan Filmora dan sebagainya. Ini menjadi salah satu poin gitu. Ya, setelah pembelajaran dilakukan, kita mengadakan sesi refleksi begitu. Dan alhamdulillah Mas Dian ini lega. Oh, ternyata pembelajaran diferensiasi itu bisa menyenangkan ya Pak dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu rekaman data kita, ternyata pembelajaran berdiferensiasi bisa kita lakukan untuk siswa dengan metode tertentu yang pasti. Jangan sampai kita menjadi terbebani begitu. Lantas supaya tidak terbebani bagaimana? Banyak sekali metode. Ya, tadi salah satunya menggunakan peer tutoring, ada gradasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini salah satu asesmen awal yang saya lakukan di SMA Negeri 9. Kebetulan saya juga mengajar di SMA Negeri 9 begitu Bapak Ibu. Saya asesmen awalnya menggunakan game begitu Bapak Ibu. Anak tidak sadar kalau saya itu melakukan asesmen, ya, tapi mereka alhamdulillah
sangat menikmati asesmennya, dan saya juga mendapatkan data yang saya perlukan untuk memetakan kebutuhan belajar mereka, begitu. Ya, baik Bapak Ibu, ya ini mungkin sedikit yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu jika mempunyai waktu luang bisa mengikuti Silatnas. Ini Silatnas itu merupakan MGMP bahasa Inggris tingkat nasional, begitu Bapak Ibu. Dari SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Untuk Silatnas 6 ini ada di Sumatera Barat. Silatnas ini apakah isinya gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa berbagi semua hal, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa apa yang Bapak butuhkan ada di sini. Dan kebetulan saya menjadi sekretarisnya, begitu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mempunyai kebutuhan apa-apa kami sampaikan, dan kemarin kami diundang GTK dan saya menyampaikan untuk jam bahasa Inggris saya mengajukan ditambah, begitu, dan bahasa Inggris SD ini menjadi bahasa Inggris mapel wajib, begitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dikeluarkan permennya. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk materi sudah ada di link yang saya berikan. Bapak Ibu tinggal mengetik s.id/smk Solo. Di sana ada modul ajar berdiferensiasi yang saya buat. Alhamdulillah sudah diterima oleh PMM, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Di sana lengkap, insya Allah dari PowerPoint-nya ada soalnya dan sebagainya, begitu. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Puput atas pemaparan materinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya Pak Puput. Ya, siap Bapak Ibu. Ini termin pertama atau dibagi langsung satu atau dua Pak ini? Silakan Bapak Ibu. Oh iya. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand ya untuk yang akan bertanya. Ini diberikan kesempatan 3 penanya nggih. Monggo. Oh iya, yang pertama Pak Dian, kemudian ada Bu Dita. Iya. 2 ya. Oke, kita terima dua dulu ya. Jadi ada Pak Dian dan Bu Dita. Nanti untuk yang satu mungkin di termin kedua. Monggo silakan Mas Dian. Oh ya, Cek, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Put yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Dan saya kaget ternyata ada foto saya, Pak. Jadi malu saya, Pak. Dilihatin banyak orang. Untuk pertanyaan dari saya sedikit ada istilahnya ya, unek-unek lah istilahnya seperti itu. Yang pertama ya ini adalah berkaitan dengan pembuatan grup yang heterogen itu Pak. Jadi ketika proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu terkadang itu saya mendapatkan keraguan gitu Pak. Apakah ini sudah heterogen, apakah masih homogen dan sebagainya. Jadi untuk kriteria membuat grup yang heterogen itu yang seperti apa ya Pak. Jadi biar saya itu kalau membuat grup itu biar lebih efektif itu seperti itu. Apakah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan ke siswa atau cukup itu atau ada kriteria lain agar grup itu bisa heterogen. Itu yang pertama itu Pak. Terus yang berikutnya yang kedua ini yang berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan Bapak Puput tadi, memang ada banyak dari peserta didik kita itu yang pasif atau mungkin malu-malu dan lain sebagainya itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana ya Pak untuk istilahnya itu diferensiasi konten ataupun proses ini bisa istilahnya itu kita itu sebagai guru itu mempersiapkan perencanaan untuk bisa memfasilitasi siswa-siswa yang mungkin di sini itu yang sebenarnya pintar tapi kurang aktif atau pasif atau kalau mengungkapkan pendapatnya itu malu dan sebagainya gitu Pak. Dari saya 2 pertanyaan. Terima kasih Bapak Puput dan Ibu Tri. Iya, terima kasih Mbak. Moga langsung gimana kepada Pak Puput untuk ditanggapi. Ya, baik, luar biasa ini pertanyaan dari
Pak Dian. Ya. Baik Pak Dian, terkait dengan pertanyaan yang pertama, kriteria membuat grup itu yang seperti apa begitu ya? Ya, Pak Dian nanti bisa membaca di modul ajar saya, itu di situ juga kami tuliskan bagaimana membuat kelompok, apakah kelompok pertemuan pertama dan kedua itu sama atau tidak. Pastinya berbeda begitu. Ya, lantas kriterianya bagaimana begitu? Kriterianya yaitu bagaimana Pak Dian itu membuat tadi di awal asesmen awalnya begitu. Asesmen awalnya ada beberapa kriteria. Ya, pastikan Pak Dian itu membuat indikator. Jangan sampai Pak Dian tidak membuat indikator. Ketika Pak Dian membuat indikator, itu indikatornya jangan 1, jangan 2. Ya, bolehlah 3, bolehlah 4 begitu. Ya, dalam indikator yang kita buat itu kan kemarin itu ada 4 ya Mas Dian itu ya. Ada 4 indikator. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tadi, itu di sana ada beberapa pertanyaan. Misalkan pertanyaan yang pertama, indikator yang pertama, mohon maaf, pertanyaan indikator pertama itu ada 2, indikator yang kedua itu ada 2, selanjutnya ada 3, berarti semuanya 10. Pertanyaan tidak harus banyak-banyak, tidak, jangan. Tapi bagaimana bisa menggambarkan kesiapan belajar mereka, begitu. Bagaimana kompetensi siswa itu bisa kita rekam. Apakah pertanyaannya harus panjang-panjang? Tidak begitu. Mas Dian bisa membuat kata kunci. Nah inilah yang mungkin sekarang sedang tren konten kreator. Bagaimana kita bisa mengkonstruksikan beberapa kalimat mungkin menjadi cukup 1 kalimat. Ya beberapa kata cukup diwakili dengan 1 kata. Contohnya kata joker gitu. Nah, ini kan mewakili banyak kata. Gitu. Ya, rekonsiliasi yang sekarang. Ini kan, nah ini menjadi beberapa kata yang bisa mewakili. Nah ini tergantung nanti tujuan pembelajarannya apa. Kalau kita bicara tujuan pembelajaran, pastinya di sana ada kompetensi dan konten. Gitu. Nah silahkan Mas Dian bisa membuat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di situ ada 4 misalkan tadi, silakan dari 4 itu tadi dijabarkan menjadi katakanlah 10 ya, atau mungkin 8, antara 8 sampai 10. Apakah menggunakan metode games? Boleh, silakan. Yang asik gitu dan sebagainya. Ini dari situ kita nanti tahu, oh ternyata ada siswa yang benar-benar tidak tahu gitu. Benar-benar asing untuk hal ini. Bukan hal yang lain, untuk tujuan pembelajaran ini, untuk materi ini gitu. Kenapa? Karena ada saja Mas Dian ini dari SMK Warga, ada siswa dari Kalimantan sekolah di katakanlah di SMK-nya Mas Dian, SMK Warga. Ya, pengetahuan terkait dengan IKN akan sangat kuat dibanding dengan teman-temannya yang di Solo. Ya, ketika tujuan pembelajarannya terkait dengan konten IKN misalkan. Nah, ini kan pasti berbeda. Baik, bagaimana grup itu dibuat? Ya, Mas Dian seperti yang sudah biasanya Mas Dian lakukan itu berhitung gitu ya, 1 sampai 5, 1 sampai 4 gitu. Nah, ini silahkan ketika di sana itu kok ternyata sing ngumpul kok anak-anak pintar semua, jangan Mas Dian. Mas Dian harus hadir untuk membaginya sama rata. Kenapa? Karena anak-anak yang pintar dengan kategori yang tinggi berdasarkan asesmen awal tadi, ini bisa menjadi salah satu cara pendekatan Mas Dian ya supaya anak yang introvert, dalam bahasa Mas Dian itu anak-anak yang malu tadi, ini bisa terpacu, bisa menjadi pemantik, anak bisa ikut ngobrol dengan temannya, sharing dan sebagainya. Dan pastikan Mas Dian, anak yang malu tadi mendapatkan porsi yang lebih dari siswa yang lainnya. Kenapa? Karena saya yakin anak yang tadi kategori tinggi tadi bukan menyampingkan, tidak. Itu ketika ditanya A, jawabannya bisa mungkin sampai C atau D. Nah, ini kan bagaimana pembiasaan siswa untuk berlatih ngomong begitu. Nah, ini memang butuh pembiasaan gitu. Terus yang kedua, sering-seringlah siswa
berlatih untuk bertanya. Kenapa? Karena questioning ini skill. Tidak semua siswa itu ternyata bisa bertanya. Nah, ini bagaimana siswa bisa bertanya? Faktanya tidak bisa bertanya gitu. Lah, silakan Mas Dian bisa membuat pertanyaan pemantik, siswa bisa bisa ini ya, repeat after me gitu ya. Silakan tirukan saya gitu. Nah, ini menjadi salah satu alternatif metode siswa untuk berlatih untuk bertanya. Faktanya ketika Bapak Ibu guru yang ada di lapangan itu memberi kesempatan bertanya, sebagian besar mengatakan tidak ada yang bertanya. Cukup begitu. Nah, ini menjadi PR kita supaya anak bisa lebih aktif ya, dan ini bisa menjadi berkembang. Atau mungkin bisa kita berikan waktu anak untuk bertanya satu siswa satu pertanyaan, ini menjadi salah satu cara yang bisa kita gunakan. Itu Mas Dian. Jadi poin ada di benak kita, data ada di benak kita, jangan sampai itu homogen, tapi bisa heterogen, ya, dan bisa menjadi pemantik menggunakan metode peer tutoring, supaya siswa itu bisa lebih aktif, tadi yang malu bisa sedikit-sedikit, akhirnya bisa tidak canggung meluapkan pendapatnya. Nah, ini pastinya sang guru mempunyai data, ya, temannya siapa toh gitu. Ya. Ini menjadi salah satu faktor yang penting ya Mas Dian gitu. Saya kira seperti itu. Terus anak yang pasif ya, anak yang pasif ini mohon maaf banyak faktornya. Ada yang mohon maaf ketika di SMP itu sering dibully. Akhirnya kalau mau ngomong itu takut. Takut. Mohon maaf, saya tidak sekali dua kali itu melakukan home visit ke rumah gitu. Dan orang tuanya mengatakan, ini loh Pak yang membuli anak saya dan sebagainya. Kita adakan pendekatan, tidak hanya sendiri, dengan guru BK juga, bimbingan dan konseling, dengan wali kelasnya juga. Kasihan, ini harus terobati. Ya. Ketika ini bisa terobati sedikit, anak ternyata ya bisa, ya, punya kompetensi yang sama begitu. Mereka hanya takut, alah nanti kalau saya maju nanti dibully gini. Itulah faktanya. Ini menjadi salah satu keyakinan baik kita ya yang harus menjadi alat ya bagi siswa untuk menegakkan keyakinan kelas mereka, tidak boleh membuli, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sebagainya. Ya, jadi tidak dari sekolahnya itu sendiri, ternyata kok dari SMP-nya ternyata punya sejarah. Ini penting juga. Tidak hanya asesmen awal yang berupa kognitif juga, tapi sosial emosional itu juga penting, Mas. Punya kemampuan tapi nggak mau ngomong, oh ternyata takut dibully. Nah, ini pendekatannya bisa tadi face to face, anak nyaman, pastikan anak nyaman. Ketika belum nyaman, boleh kita sapa. Biasanya saya menyapa, gimana Kak, sehat gitu. Udah makan belum? Yang sederhana-sederhana, ya akhirnya bisa tersenyum dan ini yang menjadi salah satu kewajiban kita, kehadiran kita supaya anak tidak terdiam, padahal anak itu bisa dan mampu. Ya, namun karena kondisi saja yang membuat anak itu tertekan. Nah, ini menjadi kampanye untuk kita semua untuk stop bullying, ya, mewujudkan sekolah ramah anak. Gitu Mas Dian, ini menjadi poin penting Mas Dian buat kita semua. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada penanya kedua, kepada Bu Dita, monggo dipersilahkan. Kepada Pak Faiz nanti mohon untuk open cam nggih setelah Bu Dita. Tersuwun. Ya, baik. Terima kasih Bu Tria. Sami-sami Bu. Pak Puput, saya ingin menanyakan hal sederhana saja. Itu kan di modul ajar tuh sampai sekarang saya masih belum memahami yang ini pemahaman bermakna. Itu maksudnya apa ya? Terus apakah dia itu turunan dari TP gitu atau bagaimana? Itu yang satu. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik itu apakah dia itu
bisa diambil dari asesmen awal atau pertanyaan pemantik itu apa ya, maksudnya apakah dia itu untuk kita menuju ke materi itu atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun TP, apakah kita masih berpedoman kata kerja operatif yang dari Bloom dan Anderson itu atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Sampun Putri ya. Oke, Bu Dita. Monggo Pak Putin ada beberapa pertanyaan diborong ini sama Bu Dita. Monggo. Ya, salam hormat Bu Dita. Mudah-mudahan sehat selalu dan teman-teman. Ya, manu cete kok angel loh, Mbak. Amin. Nggih, Sampai sekarang ya masih bingung itu pemahaman bermakna itu loh. nggih. Kebetulan dulu waktu di Jakarta juga kurang dibahas. Tapi kenapa kalau lihat contoh modul ajar yang di PMM kan selalu muncul itu. Nah, pemahaman bermakna itu apa? Saya sendiri masih kan sudah ada tujuan pembelajaran, kenapa itu Betul. masih muncul gitu. Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Nggih, Bu Dita, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan dari Bu Dita terkait dengan yang pertama pemahaman bermakna, yang kedua pertanyaan pemantik, yang ketiga ada taksonomi Bloom atau Anderson begitu. Ya, baik Bapak Ibu, pemahaman bermakna itu begini Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mengajarkan exposition text, itu buat apa sih siswa itu belajar exposition gitu Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan. Ya, katakanlah anak bisa menyampaikan pendapatnya begitu, Bapak Ibu, dengan bertanggung jawab, disertai dengan data, otomatis nanti pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya kan kalau sekarang kemarin ya, itu kan zamannya ini ya, pemilu begitu, Bapak Ibu. Pemilu. Banyak caleg muda. Mohon maaf tanda kutip, Bapak Ibu. Apakah kalian berani seperti mereka? Apakah kalian berani seperti mereka? Ya, ini juga bisa dikembangkan lagi, misalkan pertanyaan pemantik yang lain. Banyak sekali anak muda ketika habis tahun baru selesai atau perayaan selesai, itu membersihkan lapangan yang kotor dengan sampah. Ada komunitasnya seperti itu. Ya, Bu Dita bisa mengambil gambar gitu, ambil foto, ya, Bapak dan bisa memberikan pertanyaan pemantik. Apakah kalian berani seperti mereka? Pertanyaan pemantik tidak perlu dijawab, Bapak Ibu. Tapi nyambung dengan tujuan pembelajarannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ulangi, pemahaman bermakna adalah pemahaman kenapa sih kita belajar ini, materi ini, buat apa? Kalau nggak penting ya nggak usah, itu nggak esensial, Bapak Ibu. Ya. Kenapa sih kita belajar discussion gitu? Ya. Karena pada faktanya siswa tidak terbiasa diskusi. Ketika ditanya, kalian lebih enak kurikulum 2013 apa Merdeka? Kurikulum 2013, Mister. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka itu banyak diskusi. Nah, ini diskusi ini kan bagian dari bagaimana critical thinking ini bisa muncul begitu, Bapak Ibu. Ya, padahal anak itu sekarang ini menjadi PR kita, generasi instan. Pengennya cepat jadi. Ya, ada PR bahasa Inggris, matematika, geografi, dan sebagainya. Tinggal scan, selesai. Nggak bisa. Ya, nah ini semuanya perlu proses diskusi. Diskusi ini bagian dari menyiapkan siswa menjadi bagian dari masyarakat yang terkecil. Anak mau menerima pendapat orang lain. Ketika di rumahnya pendapatnya selalu diiyakan. Ketika di masyarakat ternyata tidak. Kenapa sih kita perlu belajar discussion gitu? Nah inilah pemahaman bermakna. Ternyata dalam kehidupan kita pendapat itu beragam. Banyak sekali. Itu Ibu, untuk pemahaman bermakna. Kenapa sih kita belajar teks deskriptif gitu? Kenapa sih kita belajar naratif? Buat apa? Kenapa sih belajar recount gitu? Ya, ya enggak usah belajar itu lah. Ini kan bagaimana anak bisa pandai bernarasi dan sebagainya. Pertanyaan pemantik apakah bisa diambil dari asesmen awal gitu. Asesmen awal tujuannya untuk memetakan kesiapan belajar siswa. Dari asesmen awal itu kita
kita tahu kompetensi anak itu di level keberapa begitu Bapak Ibu. Jangan-jangan memang benar-benar tidak tahu karena mungkin COVID dan sebagainya. Jangan-jangan karena belajarnya hanya di sekolah gitu. Di sekolah saja mungkin besoknya sudah lupa. Nah, ini perlu kita jembatani dengan metode-metode tertentu. Pertanyaan pemantik ini tadi merupakan pertanyaan yang bisa men-trigger siswa. Ya. Kalau materinya ternyata asik gitu. Tidak perlu jawaban begitu Bapak Ibu. Ya, tapi bisa mengagetkan gitu ya. Oh, kok seperti ini ya ternyata ya. Ternyata yang jualan Warmindo itu anak-anak muda sekarang. Yang jualan dia itu anak-anak muda. Di Blok M juga sama. Ya, tidak yang katakanlah dulu Bapak Ibu tidak. Ternyata yang menjadi pelaku UMKM itu ternyata anak muda banyak. Yang apa itu menjadi pengusaha digital itu ternyata tidak hanya Bapak-bapak, yang SMA, SMP ternyata sudah banyak gitu. Nah, ini menjadi sesuatu ya. Itu yang berikutnya yaitu untuk menyusun TP apakah bisa dari taksonomi Bloom Anderson. Boleh silahkan Bu Dita menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, Kraeful atau taksonomi Barrett. Boleh silahkan. Tapi Bapak Ibu ya adanya taksonomi itu taksonomi yang berevolusi gitu 50 tahun dari Bloom direvisi Anderson itu kan waktunya 50 tahun begitu. Taksonomi itu fungsinya hanya membantu sebagai jembatan berpikir begitu Bapak Ibu. Ya, kehadirannya membantu Bapak Ibu. Ya, lantas Bapak Ibu kalau pakai itu lagi boleh nggak? Boleh, silahkan begitu. Silakan. Nah, kalau enggak pakai itu pakai taksonominya Barrett untuk kelas bahasa boleh nggak? Boleh, silahkan. Bapak Ibu kalau menggunakan taksonomi Bloom silahkan download ya, download yang berbahasa Inggris begitu Bapak Ibu. Karena yang ada di internet itu terjemahan dari ya salah satu ahli kimia begitu Bapak Ibu. Jadi nggak nyambung. Jadi silahkan yang berbahasa Inggris. Ya. Kalau tidak menggunakan taksonomi, boleh nggak? Boleh, asal logis. Jadi urutan berpikirnya logis. Silahkan. Itu saya kira boleh asal logis, ya menggunakan Bloom Anderson tidak masalah. Ya. Tapi pastikan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada. Begitu Bu Dita, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bu Dita, itu tadi paparan dari Pak Puput nih, sudah jelas sekali. Dan sekarang kita ke penanya ketiga kepada Bapak Faiz. Monggo dipersilahkan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tapi sebenarnya beberapa pertanyaan sudah ditanyakan sama Pak Dian tadi, Bu. Tapi ini saya mungkin bertanya tapi sambil sedikit sambat ya, karena saya baru tahun ini masuk ke SMK karena sebelumnya saya di SMA, Bapak Ibu. Karena saya sedikit bertanya, ini apa kemarin itu dapat workshop dari Bu Wening itu bahwa ya ngajar SMK itu berfokus kepada jurusannya, jadi bahasa Inggris mengikuti jurusannya. Terus bahkan sempat disinggung ya berarti ngulangi cuma deskriptif dan prosedur, karena berarti guru ngajari anak untuk bisa menggambarkan dan juga bisa menceritakan. Akhirnya padahal di bukunya SMK ini ada materi seperti analytical di semester 2, argumentatif di semester 1, naratif di semester 1. Seperti itu Pak Puput. Nah, yang mau saya tanyakan itu sebenarnya karena tadi saya baru pertama masuk di SMK, jadi ini sebenarnya gimana sih ranah kita di mengajar bahasa Inggris di SMK harusnya seperti apa? Apakah benar mapel itu mengikuti prodi ataukah bagaimana? Dan mungkin bisa Pak Puput memberi contoh satu materi yang bagaimana sih cara mendiferensiasinya secara simpel agar bisa masuk ke ranah SMK. Seperti itu Pak Puput. Matur nuwun. Salam sehat selalu Pak Puput. Salam sehat Mas Faiz. Kapan ngopi lagi nih? Oh, siap. Nggih, nuwun.
Monggo Pak Puput mungkin bisa langsung karena mengingat waktunya sudah mendekati. Matur suwun. Baik, Mas Faiz, salam sehat begitu. Tadi benar sekali yang disampaikan Bu Wening. Kenapa? Karena SMK itu kan berbasis kejuruan gitu. Jadi kalau SMA itu kan keilmuan, begitu Pak, Mas Dian. Dan Mas Dian dari SMK Warga itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kejuruan yang ada di SMK Warga. Begitu Mas Faiz. Ya, jadi topiknya disesuaikan dengan kejuruannya. Otomotif misalkan. Itu deskriptifnya ya otomotif, kan banyak sekali. Ya, prosedurnya kan ada bagaimana apa itu ketika tips ya, tips mengemudikan mobil, mengoperasikan mesin, begitu. Jadi bukan bukan pastinya berbeda dengan di SMA yang di sana condong ke keilmuannya. Ketika anak itu setiap hari melihat apa yang dia kerjakan, mereka akan sangat lihai, mereka akan sangat menyukai, ya, akan sangat terampil dalam menulis, dalam berbicara, mengekspresikan pendapatnya. Kenapa? Karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Otomotif ya, saya tahu ini. Dan pasti nanti akan terjadi tulisan-tulisan yang luar biasa. Lebih detail begitu. Ya, berbeda kalau SMA diminta untuk menggambarkan bagaimana mengemudikan mobil. Nah, ini ya susah. Tapi kalau dari SMK ini pas. Kenapa? Karena setelah lulus SMK, bahkan sebelum lulus untuk SMK tertentu, itu kan ada uji ya, uji kompetensi. Pastinya ini sangat dibutuhkan. Masa uji kompetensi jurusannya sendiri tidak bisa? Ya kan tidak mungkin pembelajarannya itu sama dengan SMA. Konsepnya sama, tapi materinya boleh berbeda. Kompetensinya oke. Ya, ini tinggal disesuaikan saja. Begitu Mas Faiz lah, ini dari SMA ke SMK pastinya membutuhkan waktu untuk adaptasi. Ya silahkan nanti Mas Faiz Betul. bisa diskusi dengan MGMP SMA-nya, SMK-nya sendiri. Ini sangat penting sekali dan saya sangat setuju. Ini menjadi salah satu ciri khas ya bahasa Inggrisnya SMK Negeri 6. Ini nih SMK Negeri 9 itu ini, SMK Negeri 1 itu ini. Pastinya akan berbeda. Ya, kalau SMA ya sama gitu. Hanya saja kalau SMA kedalamannya yang mungkin bisa menjadi ciri khas. Kalau SMK ini menjadi poin tertentu. Mau mendaftar Astra itu ada tes bahasa Inggris katakanlah seperti itu. Ya pastinya akan lebih getol. Ya, masa akan diminta seperti SMA tidak? Pastinya akan berbeda karena berbasis kejuruan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan anak akan lebih nyaman, akan lebih terampil karena berproses. Kalau dalam bahasa akademisnya itu collaborative learning gitu ya, collaborative learning. Ya di antar mapel ini sangat-sangat menantang, sangat-sangat menyenangkan ini. Ya begitu Mas Faiz. Ya salam sukses Ya. selalu untuk Matur SMK nuwun. Negeri 9. Monggo Ibu, selanjutnya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini yang terakhir ya dari Bu Wening Handayani dan mungkin bisa agak dipersingkat, mohon maaf gitu. Nggih, monggo Bu Wening. Bu Wening. Oke, terima kasih. Nama saya tadi udah disebut-sebut, tapi bukan bullying saya ya. Jadi begini, pertanyaan singkat aja. Jika dalam kelas itu ada satu siswa yang sangat menonjol, sangat advance, yang lainnya itu masih di elementary 1 mungkin. Nah, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi agar yang sangat advance ini juga merasa dia diberi dia juga diberi pengajaran dan teman-teman yang lainnya itu juga merasa tidak minder dengan yang
advance ini, karena kalau di SMK itu biasa seperti itu Pak, dalam satu kelas nih mungkin 1-2 anak saja yang sangat advance dibandingkan teman-temannya, sementara yang lainnya sangat jauh di belakang mereka seperti itu. Nah, bagaimana membuat pembelajaran nyaman gitu. Kalau dibagi rata juga nanti ketahuan itu aja. Nah, ini teknisnya gimana? Mungkin Pak Puput bisa memberi saran. Dan sebagai penutup, saya sangat senang sekali hari ini bisa berkenalan dengan Bapak Puput, sangat mencerahkan. Semoga saya bisa kebetulan nih bersemangat untuk menjadi kontributor positif pendidikan di negeri ini. Terima kasih jawabannya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Wening. Monggo Pak Puput untuk menanggapi. Terima kasih Bu Wening, luar biasa pertanyaannya. Ya, ini saya sedikit berbagi Ibu, berdasarkan apa yang saya lakukan Ibu. Kebetulan saya jadi wali kelas Ibu, dan ada murid saya itu pindahan dari Kanada Ibu, satu dari Kanada, namanya Janeta Yasmin. Ya, kakaknya masih ada di Kanada. Jadi dia pulang itu hanya sampai SMP. Bahasa Inggrisnya jos begitu Bapak Ibu. Ya, akhirnya gimana itu? Jadi pertama itu dia karena nggak bisa bahasa Indonesia, sering dibully sama teman-temannya. Gitu. Tapi kalau pelajaran bahasa Inggris, wah itu teman-temannya itu dikerjain. Nah, ini merupakan salah satu hal yang ya kadang kita bisa tertawa sendiri. Nah, lantas gimana Ibu? Nah, kita kembali lagi Ibu dari asesmen awal Ibu, asesmen awal. Ini menjadi salah satu indikator apakah pembelajaran Bu Wening Handayani ini berhasil atau tidak. Ya, ketika ada yang tanya, misalkan pengawas, Bu Wening gimana pembelajaran panjenengan, berhasil atau tidak? Dimulai dari asesmen awal dulu. Ya, ketika dilihat, oh ternyata kok Yasmin ini kok sudah mahir gitu. Nah, akhirnya ya kita berikan proyek. Kita berikan proyek yang menantang buat Yasmin. Ya, nggak sama Bu, nggak sama dengan temannya. Kalau sama ya berarti anak itu nggak belajar. Ya, dan kita punya data, anak itu tertariknya di mana? Oh, tertariknya ternyata misalkan bagaimana anak itu menyampaikan argumennya, ya itu menggunakan media. Ya silahkan nanti bisa diterapkan itu, bisa melalui TikTok dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Yasmin, ya ini bisa Ibu gunakan sebagai pemantik teman-temannya untuk lebih cinta, lebih senang belajar berbahasa Inggris dengan gaya yang baik gitu. Tadi kan yang pertama yang mereka waktu awal-awal tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga setengah-setengah kan juga nggak mudeng. Ya, akhirnya kan perlu perlakuan khusus juga itu, Bu. Nah, ini juga plus minus gitu. Lah akhirnya ya itu tadi kita berikan proyek, ya kita berikan proyek membuat film misalkan. Ya, membuat film dengan kategori tertentu. Ketika berkelompok, Yasmin pun kelompoknya jangan hanya kelompok yang biasa diajak bercanda, diskusi ketika di kantin misalkan. Enggak. Tapi pastikan Yasmin ini juga bisa bergaul di semua lini gitu. Kenapa? Karena dengan seperti itu Yasmin pun juga belajar bagaimana proses pemuralian pengetahuan ini terjadi. Ya, jadi ini menjadi salah satu tantangan untuk Yasmin. Yasmin, coba kamu satu kelompok yang heterogen dengan tadi tanda kutip anak yang katakanlah memang benar-benar tahu. Yasmin belajar ngajari temannya begitu. Namun dia juga diberikan proyek, ya, diberikan proyek yang berbeda dengan temannya. Lantas gurunya gimana Bu? Gurunya, Bu, ya guru pun juga boleh dong Bu belajar Bu. Ya bagaimana proses membuat video itu berlangsung, skripnya bagaimana gitu. Jadi mohon maaf kita ya jangan sampai terima jadi mana videonya tidak. Bagaimana prosesnya terjadi, perencanaannya bagaimana, kapan nih judulmu apa, Yasmin gitu.
Nah, judulmu kok kelihatannya kok kurang up to date ini. Coba lah, ini kan perlu kita. Lah, ini salah satu cara kita berinteraksi dengan Yasmin, dan kita juga menanyakan gimana proses pendampinganmu dengan misalkan katakanlah Rina begitu. Ya. Oh anu Pak, gini-gini dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara jembatan kita bagaimana anak yang introvert itu ketika bersanding dengan ekstrovert ini bisa beriringan. Pastinya ini tidak mudah. Pastinya ini butuh waktu. Nah, supaya itu bisa terjadi bagaimana? Guru pun juga menyiapkan scaffolding untuk siswa yang tidak kurang mampu tadi, ya, pembelajaran secara bertahap, dan untuk anak yang kategori tadi mahir sekali tadi, nah ini juga kita melihat progresnya seperti apa. Kenapa? Jangan sampai anak itu nanti menyepelekan. Oh, saya sudah bisa dan enggak, jangan sampai. Nah, ini pintar-pintarnya guru membuat proyeknya. Tahap-tahapannya bagaimana. Dan saya yakin anak akan sangat tertantang gitu. Kita memberikan proyek tertantang itu jangan sampai kita tidak melibatkan kearifan lokal gitu. Contohnya di Cangkle atau di Ngemplak itu ada pasar mebel. Nah ini ada pasar mebel, ada pasar burung, membuat sangkar burung dan sebagainya. Nah ini juga sangat penting untuk kita libatkan di situ supaya kearifan lokal itu tidak begitu saja lewat, tapi kita kuatkan ya melalui pembelajaran terintegrasi khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Demikian pula ketika di SMK, ya jangan sampai tema-tema yang ada di jurusan itu lepas begitu saja, jangan. Kita kuatkan pembelajaran terintegrasi, kolaborasi ini menjadi salah satu poin yang tidak bisa kita hindari. Ini menjadi kekuatan ciri khas bagaimana SMK itu bisa unggul, ya, bisa lebih peka terhadap tantangan yang ada. Dan harapannya kan nanti seluruh lulusan kan bisa terserap. Supaya bisa terserap, ini seluruh komponen yang ada ini kan memperkuat perjurusan-perjurusan yang ada di SMK tersebut. Ya, saya kira seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Puput dan Bu Wening. Ini waktunya sudah 15.01 dan ini kami sampaikan terima kasih sekali untuk semua Bapak Ibu yang antusias gitu ya. Dan kita langsung saja akhiri, mohon maaf gitu ya. Sebelumnya atas nama kami panitia gitu ya, bila ada salah dan khilaf. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Puput yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sharing baik gitu ya, berbagai materi tentang diferensiasi yang insya Allah bisa kita pakai untuk pembelajaran kita di keseharian kita nanti. Baik Bapak Ibu, demikian webinar kita kali ini. Semoga kita masih berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda. Kami undur diri. Monggo silahkan live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.